Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, rahasia hidup penuh damai. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Sungguh kami ada karena kasih Tuhan. Hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rahasia hidup penuh damai. Filipi pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, satu firman Tuhan yang begitu jelas, yang begitu kuat kepada kita, disampaikan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Alkitab bilang pikirkanlah semua itu. Saudara, apakah menjadi masalah terbesar yang sedang dihadapi di era modern ini? Apakah hanya tentang makan dan minum? Bukan, saudara. Apakah tentang pendidikan? Bukan, saudara. Apa yang paling berat, tantangan atau masalah yang paling besar dihadapi di era modern ini, di abad ke-20 ini? Nah, saudara, di zaman modern ini, di majalah Times dipaparkan sebuah penelitian bahwa di tahun 2020 depresi akan menjadi masalah yang paling berat di Asia. Jadi tantangan terbesar bukanlah kepada makan dan minum, bukanlah kepada pakaian dan pendidikan, tapi yang paling berat nantinya adalah depresi. Hal ini sudah diriset oleh pusat riset di mana di Beijing tingkat mengakhiri hidup untuk kalangan anak-anak muda usia 18 sampai 34 tahun itu banyak terjadi. Nah, itu terjadi di generasi anak muda. Jadi, apakah mereka yang sakit jiwa itu, yang depresi, apa karena ekonomi rendah? Tentu tidak, saudara. Banyak orang ekonomi rendah
tapi sehat kok. Apa karena tidak berpendidikan? Tidak, saudara. Ada banyak kok orang tidak berpendidikan tapi sehat. Nah, apa yang menjadi masalah terbesar di abad ke-21 ini adalah depresi. Kenapa depresi bisa terjadi? Karena kita tidak memikirkan yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Kita memikirkan yang lain. Kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, pentingnya kita dalam kehidupan ini, kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Sebab dialah sumber damai itu. Nah, menjadi pertanyaan, apa rahasia untuk kita kemudian memiliki damai itu? Maka rahasia pertama adalah hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Apa artinya? Bukan berarti kita pamer, bukan berarti kita supaya dipuji orang dan lain-lain. Tapi ketika kebaikan hati kita diketahui semua orang, maka ini menjadi alasan untuk terciptanya hidup yang harmonis. Karena apa? Ada kebaikan-kebaikan yang kita pancarkan kepada orang lain. Dan ini yang kemudian membuat sukacita, damai sejahtera. Ada kebaikan-kebaikan yang kita pertontonkan. Karena kalau kita banyak melihat hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mencekam, dan mata kita terfokus kepada hal-hal demikian, itu yang kadang-kadang mengganggu fokus kita. Untuk itu, biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Bukan untuk kemudian kita cari pujian, bukan. Tapi supaya orang-orang melihat bahwa masih ada kebaikan-kebaikan yang perlu mereka lihat sehingga mereka boleh punya pengharapan. Rahasia yang kedua adalah jangan khawatir. Jadi untuk kita memiliki damai, jangan khawatir. Paulus meminta jemaat untuk dalam segala sesuatu sampaikan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa artinya? Setiap hari kita harus mengucap syukur, jangan khawatir. Karena ini pesan daripada Tuhan sendiri. Jangan khawatir apa yang kamu makan, yang kamu minum, apa yang kamu pakai, dan lain-lain. Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan, dan kamu memerlukan semua itu. Jadi jangan khawatir. Yang ketiga yang perlu kita ketahui untuk kita mengalami satu damai sejahtera adalah kita memikirkan kebaikan Allah. Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Jadi untuk kita mengalami damai, pikirkan kebaikan Allah. Sehingga dengan memikirkan kebaikan Allah, kita memperoleh damai yang membuat kita sukacita. Dan yang terakhir, untuk kita mengalami damai sejahtera adalah kita mempraktekkan firman Tuhan secara terus-menerus. Paulus berkata kepada jemaat bahwa mereka harus melakukan semua yang telah mereka dengar, mereka terima dan pelajari. Jadi saudara, firman itu bukan cuma untuk didengar, tapi firman itu harus dipraktekkan. Sebab dengan dipraktekkan, maka firman itu akan hidup, akan berkuasa atas hidup kita.
sehingga kita memperoleh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang membawa damai sejahtera. Kami punya Tuhan yang adalah damai sejahtera itu sendiri. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan mengalami damai yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.